Ini kan kecil rumah. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita akan mulai pada malam hari ini. Sebelum kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa dengan berdoa kepada Tuhan. Kembali Tuhan, kami datang hari Yesus. Kami ucap syukur kali pada kami Tuhan. Pada malam hari ini kami masih berkenan kami untuk bisa hadir di tempat ini, untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini kita terima ya Tuhan dengan doa yang harum ya Tuhan, sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu Yesus. Kiranya Kau urapi kami ya Tuhan dalam setiap ibadah kami ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami menyerahkan ibadah kami semuanya dalam tangan-Mu Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami malam ini hanya dalam-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. He
ceria wajahmu, katakan ku pernah mengisi benaku. Lah ku lihat hidupku dan karya tanganmu, katakan ku tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyertaan. Kataku ingin mengenalmu Tuhan, ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tuhan lebih dekat lagi. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyertaan. Kita katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih-Mu Tuhan, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan
bersamamu Tuhan. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyebab jatuh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyebabmu. Ku ada untuk mencari penyebabmu. Katakan ku ingin penyebabmu juga. Ku ada untuk mencari penyebabmu. Beri kemuliaan bersama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Lebih kencang lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan muji dan memuliakan urutan. Sudah siap? Siap. Urang kata sudah siap? Siap. Siap terbang bersama Tuhan. Kita akan terbang bersama Tuhan saat ini karena kita sudah memuliakan dan memuji nama Tuhan. Amin. Katakan firman-Mu Tuhan adalah perintah bagi kami itu. Firman-Mu Tuhan adalah kakiku. Amin. Terapkan jalan-jalanku, kebenaranku, untuk setiap hari ku menantikan apa? Katakan bukan terbang, bukan terbang, tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Amin. Firman-Mu selalu berobat, bukan aman, takut Tuhan. Yeah. Haleluya. Sekali lagi siap bertemu bersama Tuhan. Amin. Firman-Mu Tuhan adalah kakiku, jadiku, terapkan jalan-jalanku, kebenaranku, untuk setiap hari. Yes. Ku menantikanmu, beri kekuatan pada yang terbang, bukan terbang, tinggi di awan. Yes. Bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu Tuhan selalu berobat, bukan aman, takut Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang, tinggi di awan. Bersamamu dalam kemuliaan. Firman Tuhan, firman-Mu selalu berobat, bukan aman, takut Tuhan. Bapak Ibu semuanya, lagu ini mengatakan kita siap terbang. Tapi kenapa kok masih diam aja, cuma tepuk tangan saja? Kalau kita terbang berarti posisi tangannya seperti apa? Amin. Berarti sudah siap tangannya seperti itu terbang sama Tuhan? Amin. Ku kan terbang, ya, tinggi di awan. Amin. Bersamamu dalam kemuliaan. Dan firman-Mu Tuhan selalu
Tuhan, bukan amat Tuhan, bukan amat jago Tuhan, bukan amat Tuhan, bukan amat jago Tuhan. Haleluya. Bersuka cita Bapak Ibu semuanya. Masih bersuka cita. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi. Suka di dalam ayat rayakan kebesaran Tuhan. Kau yang layak dipuji. Rayakan kebesaran Tuhan. Kau yang layak dikatakan. Bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Sekali hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka ya di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Silakan dikembali bagi semuanya. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu semuanya. Amin. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah saatnya kita akan menceritakan kebesaran Tuhan yang sangat luar biasa terhadap hidup kita. Jadi saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin menyaksikan cinta dan kasihnya Tuhan, atau yang mau bersaksi untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Monggo. Shalom. Terima kasih pada malam hari ini kami rindu berinteraksi. Terima kasih Tuhan, saudara, di mana mungkin di hari-hari yang lalu pertolongan Tuhan sungguh luar biasa terjadi atas keluarga kami, saudara. Barangkali saudara juga mengetahui kabar terakhir dari Papa Mertua, saudara. Jadi kami berdoa yang terbaik untuk Papa Mertua, saudara. Tuhan panggil. Namun satu hal yang kemarin sempat menjadi kekuatan bagi kami adalah ketika kami masih diberikan kesempatan berkomunikasi, saudara. Pada saat di rumah sakit, untuk Papa Mertua di awal-awal masih bisa diajak komunikasi. Pada terakhir itu pula ketika masuk ruang ICU, saya bersama istri ya berdoa. Artinya memang Papa ini kan bukan tergolong orang yang bahasanya mungkin tidak suka beribadah ya, memang cara ke gereja, dan memang pada waktu kemarin pun juga masih dipertanyakan. Cuman kemarin ketika saya berdoa di ruang ICU itu, Bapak masih sadar ketika kita tanya Papa bagaimana ini hobi ini gitu kan ya, dan saya sampaikan Papa percaya Yesus, ya mengangguk-angguk, saudara. Kita berdoa ya Papa, jadi ininya kita serahkan semua kepada Tuhan, dan Bapak yakin bahwa Yesus adalah juru selamat. Bapak mengangguk itu, saudara. Untuk kesempatan kami berdoa terakhir kali, saudara. Akhirnya 2 kali saya pulang pergi ke Solo karena memang pada saat yang pertama itu di rumah sakit yang di awal, akhirnya pindah juga ke rumah sakit yang di Dr. Unang Sabis, saudara. Dan di terakhir itu hari kalau tidak keliru
Jumat malam itu sebenarnya kita sudah punya rencana Sabtu pagi itu saya izin nggak masuk. Rencana saya pagi itu mau berangkat, tapi pada saat saya ngantar anak saya waktu itu ujian, jadi tidak bisa ditinggal juga. Dapat kabar WA ya di grup keluarga itu, papa mertua dipanggil Tuhan. Ya, saya langsung ke Solo waktu itu, dan hari itu juga dimakamkan saudara. Dan saya terima kasih sekali dukungan doa dari gembala dan jemaat ini. Lagi apa yang dulu sempat saya saksikan adalah yang terbaik. Nanti yang terbaik Tuhan izinkan pulih kembali, ataupun Tuhan panggil itu otoritas Tuhan. Jadi di luar kuasa kita. Ya. Dan satu hal yang juga saya buat bisa mengenang dari bapak mertua saya adalah ketika kemarin sempat dibuka dompetnya. Ternyata di dompet itu ada foto anak saya yang cowok. Ya, barangkali karena emang cucu pertama cowok ya di apa ya, di keluarga Chinese, barangkali memang yang andalkan mungkin ya, dianggap keturunan itu adalah cowok mungkin ya. Di dompetnya ada fotonya, ada foto yang lain gitu ya, anak yang cowok Jaska ini. Yang begitu cintanya bapak mertua pada kami saudara. Dan ialah kiranya Tuhan berikan kekuatan bagi kami semua, dan kami terus berpengalaman pada Kristus. Dan saya yakin bapak mertua dari surga bersama dengan Tuhan Yesus, kita semua masih hidup, kita masih berikan kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa menjadi berkat di mana saja kita berada, yang menguatkan mungkin teman-teman kita dan dengan jemaat yang lain yang mungkin mengalami satu hal yang hidup ini berat dan sebagainya. Kita bisa memberikan satu hal yang menguatkan mereka dan terus maju dalam Tuhan, setia dalam Tuhan, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dimanifestasikan. Bagi saya terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Abi, itu saksinya sangat luar biasa. Mungkin ada lagi yang mau nyambung, mau menyaksikan kita kasih Tuhan. Untuk tempat dan waktu dan tempat kami persilakan. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk bisa mendengar sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Sambil kita mempersiapkan hati kita, kita akan mendengar satu ujian, yaitu satu hal yang kau rindu. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Hal yang ku rindu, yang rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati kasih
semuanya dua ini. Katakan satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu. Berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, Tuhan, menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu,
mengatakan, lebih baik 1 hari di tempat ini daripada 1000 hari di tempat lain. Itu menandakan buat setiap kehidupan kita, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan dalam hidupmu hari-hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami malam ini boleh naik dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang selalu baik dan sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba akan menyampaikan dan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas pada malam hari ini. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau Tuhan, yang boleh memberkati setiap kami yang hadir malam ini Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang saat ini mengalami jalan buntu Tuhan akan buka jalan, yang saat ini sedang susah Tuhan akan hiburkan. Karena kami yakin dan percaya Engkau yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Kami akan duduk diam malam hari ini Tuhan, untuk kami mendengarkan sabda dan firman-Mu Tuhan. Berikan hati buat setiap kami, berikan telinga buat setiap kami, untuk kami dengarkan firman Tuhan malam ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan atas setiap kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Katakan semuanya. Amin. Silakan duduk baik sekalian. Ya, kami mengucapkan terima kasih buat tim PAW yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberikan kesehatan buat malam hari ini. Biarlah kita bersyukur di hadapan Tuhan pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih, bahwa hari-hari ini banyak jemaat yang mengalami sakit. Saya menghimbau pada jemaat yang mungkin diberikan kesehatan hari ini, tetap jaga kesehatan, tetap makan yang baik, minum yang baik, supaya kesehatan kita boleh terjaga hari-hari ini. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema tentang penyakit hati. Jadi Bapak Ibu, dalam sebuah kesatuan hati, Tuhan ingin supaya kita tidak boleh ada yang namanya penyakit hati. Jadi dalam sebuah kesatuan hati ini, Tuhan ingin supaya setiap kita tidak memiliki yang namanya penyakit hati. Bapak kita kasih, penyakit hati yang ada dalam setiap hati kita harus dibereskan dulu saat ini. Harus kita sembuhkan dulu agar kita mengalami yang namanya kesatuan hati. Mau dibereskan Bapak Ibu? Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh mengubah setiap paradigma kita, boleh mengubah setiap karakter kita, supaya kita mau dibentuk seturut dengan rencananya Tuhan. Bapak itu kasih, pada kesempatan malam ini kita akan belajar macam-macam penyakit hati yang mungkin pernah kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak percaya setiap kita pasti pernah melakukan ini. Yang pertama, ciri-ciri penyakit hati yang pertama adalah sakit hati. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa pernah sakit hati di sini? Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya sakit hati. Pernah mengalami yang namanya gondok hati nih. Pernah Bapak Ibu ya? Mungkin dengan siapapun. Tetapi pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar tentang sakit hati ini. Kita akan buka dari Ayub 5 ayat yang kedua. Ayub 5 ayat yang kedua. Kalau sudah ketemu katakan amin. Saya akan bacakan Ayub 5 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Bapak kita kasih, yang Tuhan inginkan kita jangan memiliki sifat sakit hati di dalam setiap kehidupan kita.
Karena Bapak Ibu, sakit hati itu akan membuat kita tidak bisa maju. Yang namanya sakit hati itu wajar Bapak Ibu. Tetapi sakit hati itu jangan Bapak Ibu pelihara sampai itu bisa mengakibatkan sakit di dalam tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, sakit hati ini akan kita pelihara terus karena bisa membuat yang namanya penyakit. Kalau sakit hati akan membuat dalam tubuh kita menjadi sakit. Jadi Bapak Ibu, siapa yang masih sakit hati di sini? Sudah hilang ya Bapak Ibu ya? Pernah sakit hati, tetapi hari ini saya percaya rasa sakit hati itu sudah hilang. Kita belajar hari ini jadi orang yang slow menyikapi segala sesuatunya. Jadi kalau sakit hati itu sebenarnya kalau dengan pelihara itu bisa merusak kesehatan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini belajar slow menyikapi segala sesuatunya, meskipun itu sakit. Sakitnya di sini loh Pak. Kalau kita mungkin dilolok nih uang misalkan ya, kalau mungkin kita dimarahi orang, sakitnya di sini loh Pak. Mungkin Bapak bisa ngomong, tetapi hari ini kita belajar dalam sebuah kesatuan hati. Tuhan ingin buat setiap jemaat di tempat ini tidak ada yang namanya sakit hati. Jadi kita mau buang sakit hati itu supaya sakit hati itu tidak merusak kesehatan kita. Jadi Bapak Ibu, namanya manusia saya yakin wajar kalau kita pernah yang mengalami namanya sakit hati. Tetapi hari ini Tuhan berpesan bahwa setiap kehidupan kita buang setiap rasa sakit hati dalam setiap kehidupan kita supaya tidak menimbulkan penyakit di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saya belajar di sini jangan pernah diambil pusing omongan orang lain. Jadi Bapak Ibu belajar. Saya juga sama-sama belajar. Jadi Bapak Ibu, kalau mendengar omongan orang lain mungkin menyakitkan hati kita, jangan diambil pusing. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau omongan orang kamu tampung, itu bisa menjadi sakit di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, dalam setiap kehidupan kita, loh, apa bisa Pak? Sebenarnya bisa Bapak Ibu, tergantung respon hati kita saat ini. Kalau kita sudah sakit hati, biasanya ketemu orangnya males apa seneng Bapak Ibu? Pasti males. Dia ini nyanyi aku, dia ini bentrok di aku. Kok tiba-tiba kok suruh berdamai? Biasanya males. Tetapi pada malam hari ini tentang kesatuan hati ini supaya ada yang namanya tidak sakit hati satu dengan yang lain. Jadi saya ingin jemaat di tempat ini tidak ada yang namanya sakit hati antara si A dengan si B, si C dengan si D. Saya ingin ayo kita hidup rukun di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan akan pakai gereja ini 2025. Dan Tuhan berpesan pada saya bahwa Tuhan akan pakai setiap kita. Kalau kita hidup kita hanya seperti ini terus, bikin orang susah, bikin orang mungkin sakit hati, stop mulai malam hari. Supaya apa? Tidak ada yang namanya terkambing dalam hidup kita. Kalau disakiti, sakit dan Bapak Ibu? Sakit. Makanya mulai malam hari jangan pernah menyakiti orang lain. Baik dalam perkataan kita, baik dalam perbuatan kita. Kenapa? Kalau orang sudah sakit Bapak Ibu, ketemu wongnya wes males. Makanya saya pengen di antara kita satu dengan yang lain ada yang namanya kesatuan hati. Supaya apa? Berkat Tuhan melimpah buat setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah geger, misalnya, si A dengan si B geger, kepo, itu jangan membuat berkat Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tentang sakit hati ini yang Tuhan inginkan buat setiap kehidupan kita, kita harus buang mulai malam hari ini. Karena Bapak Ibu, kalau orang membuat sakit hati, jangan pernah membalasnya. Biasanya Bapak Ibu membalas enggak? Kalau disakit hati orang lain, Mbak Dina mau tanya, kalau jenengan disakiti orang biasanya membalas enggak Pak?
Tergantung ya Bu. Tergantung, biasanya sakit hatinya sampai nangis enggak. Mas Grisa guyu-guyu. Biasanya kalau Mas Grisa sakit hati orang lain, responnya gimana Mas? Biasa saja. Oh, awalnya biasa saja, terakhirnya titenolol. Mbak Sevanya, misalkan ada orang menyakiti Mbak Sevanya, respon yang pertama gimana Mbak Sevanya? Diterima, aku nangis di kamar ya. Ya Bapak Ibu kasih, di saat kau disakiti orang lain, pesan Tuhan malam ini jangan pernah kau membalasnya. Karena pembalasan itu berasal daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu belajar dari orang yang slow mulai malam hari ini. Arab dilok nih mungkin, wah Mbak Sevanya mungkin contohnya. Mbak Sevanya badannya bagus sekali misalkan. Terus gak usah nesu. Karena kalau kita mulai marah hari ini, itu akan membuat iblis menyerang hidup kita. Jadi mulai malam hari ini saya ingin supaya rasa sakit hati dalam setiap kehidupan kita mau buang. Dan kita percaya bahwa pembalasan itu berasal daripada Tuhan. Ini sedikit cerita Bapak Ibu. Setiap hari kan saya itu mendoakan jemaat ya. Di saat saya mendoakan jemaat, biasanya kan kakak tuh tidurnya di kamar sendiri. Dan Kevin itu tidurnya dengan saya dengan istri. Setiap hari saya mendoakan jemaat seperti ini. Kan Kevin itu dengar ya Bapak Ibu, dengar apa yang jadi doa saya. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba tuh Kevin seperti ini. Wes topa, gak usah sakit hati, gak usah marah-marah. Wes engko Tuhan yang memberi karma kepada orang itu. Seorang anak kecil Bapak Ibu, di saat kami doa, kami terus mendoakan jemaat, meskipun kadang berat sekali, tapi saya percaya bahwa hati kami adalah untuk mendengar. Bahwa hati kami, meskipun rasanya sakit Bapak Ibu, tetapi saya percaya bahwa saya ingin hati saya untuk mendengar. Seorang anak kecil bilang seperti itu, Pak, gak usah sakit hati Pak, tetapi mengajarkan bahwa pembalasan itu berasal daripada Tuhan. Sampai bilang seperti ini, terus Pak, karma nanti dari Tuhan. Seorang anak kecil Bapak Ibu, makanya kita belajar dari seorang anak kecil, kalau dia tidak ingin menyakiti, jangan pernah kita menyakiti orang lain. Mulai malam hari ini, jangan pernah kita sakit hati dengan siapapun. Gak usah mikir apa kata orang, tetapi kita belajar bahwa hari ini tentang kesatuan hati. Yang pertama, Tuhan pengen supaya kita tidak memiliki rasa sakit hati. Mulai malam hari ini kita mau buang. Yang punya rasa sakit hati kepada siapapun, mungkin orang tua, atau mungkin teman, atau mungkin saudara, atau siapapun, mulai buang hari ini. Karena kalau engkau tidak buang hari ini, maka rasa sakit itu akan menjadi penyakit beneran di dalam hidup. Dengan pilih sakit atau membuang sakit hati? Puji Tuhan. Bagaimana membuang ya? Meskipun rasanya sakit loh Pak di sini loh Pak, tetapi belajar untuk membuang rasa sakit ini supaya Pak kita hidup sehat di hadapan Tuhan. Yang kedua, contoh macam penyakit hati yang kedua adalah tinggi hati. Tinggi hati itu apa Bapak Ibu? Sombong. Apalagi? Congkak. Kita akan membuka dari Amsal 16 ayat yang kelima. Mungkin salah satu bisa membantu membacakannya. Amsal 16 ayat yang kelima. Mungkin salah satu bisa membantu saya. Amsal 16 ayat yang kelima. Amsal 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Amin. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, di dalam sebuah kesatuan hati, di dalam setiap kehidupan kita tidak boleh ada yang namanya tinggi hati. Tidak boleh ada yang namanya sombong.
Supaya kehidupan kita jangan ada sombong hari-hari ini. Karena apa Bapak Ibu? Segala sesuatunya yang kita miliki hari ini itu adalah sebuah titipan daripada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, opo to sing disombong nih hari ini? Apa yang kita sombongkan saat ini? Semuanya itu adalah titipan daripada Tuhan. Atau mungkin kau punya mobil, kau punya rumah mewah, itu semuanya hanya titipan. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan. Tetapi bersyukurlah kalau kau diberkati Tuhan punya mobil, ya bersyukurlah, tidak apa-apa. Tetapi itu jangan membuat engkau kalau punya sesuatu itu membuat hatimu tinggi hati. Dalam sebuah kesatuan hati ini Tuhan ingin supaya kita tidak memiliki yang namanya tinggi hati, sombong. Artinya apa? Orang yang sombong itu biasanya jalannya lihat ke atas atau lihat ke bawah? Ke atas. Lihat ke atas. Jangan kalau lihat sombong itu orang lihat sombong. Jangan kalau lihat orang sombong itu senang nggak Bapak Ibu? Tidak. Sangat-sangat tidak suka. Karena Bapak Ibu orang yang sombong itu ingetinnya mendurin. Padahal di bawah ada selokan, ada batu. Dia nggak tahu kesandung malahan. Makanya dalam sebuah kesatuan hati Tuhan pengen jemaat di tempat ini tidak boleh ada namanya tinggi hati. Semuanya sama. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semuanya sama. Karena apa? Dalam sebuah kesatuan hati dilebur yang namanya kesetaraan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya tidak memandang, oh kamu kaya, oh kamu miskin, semuanya sama. Kalau Bapak Ibu lihat saya, kalau kenjenengan, apakah saya membeda-bedakan? Tidak. Puji Tuhan, karena saya berharap bahwa semuanya di mata Tuhan itu sama. Karena semuanya itu hanya titipan. Buat apa tuh disombong nih hari-hari? Makanya Tuhan berkata buat setiap kehidupan kita, jangan tinggi hati hari-hari ini, supaya kita mengalami yang namanya kesatuan hati. Kalau ini sebuah titipan, sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil ya Bapak Ibu? Bisa sekali. Makanya Bapak Ibu kalau engkau sudah mulai sombong, hati-hati. Kalau engkau mungkin hari ini diberkati Tuhan, belajarlah untuk rendah hati. Tapi kalau engkau sudah mulai sombong, hati-hati kok. Tuhan tuh tidak senang dengan orang yang sombong. Kalau mungkin hari ini kau diberkati Tuhan mulai sombong, perkataanmu, mungkin sikapmu, hati-hatilah. Karena apa? Sewaktu-waktu apa yang Tuhan kasih itu bisa diambil. Kalau diambil biasanya manusia tuh marah-marah ambil Tuhan. Tuhan aku seperti ini. Tetapi belajarlah saat ini untuk kita bisa move on dengan kondisi kita saat ini. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah kalau kita ini bisa makan. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Jadi hidup itu tidak usah ngonjo-ngonjo artinya. Gak usah apa ya, berharap lu lebih sing gayo apa? Gayo lintang. Jadi hidup itu sama dia. Artinya apa? Kalau Tuhan kasih berkat sedikit ya bersyukur. Kalau Tuhan kasih berkat banyak jadi ditabung. Jadi celengannya sudah diisi belum Bapak Ibu? Puji Tuhan, sudah diisi ya, nanti dibongkar pas Natalan. Buat jenengan semuanya saya tidak minta kok, tidak minta. Pokoknya itu buat ditabung supaya apa? Hidup kita tuh sama dia. Artinya apa? Gak usah ngonjo-ngonjo. Mungkin kalau belum punya uang, ya makannya sederhana saja. Yang penting makan tuh apa tuh Bapak? Yang penting apa? Yang penting warak. Gak usah pengen diwawong misalkan. Makan di mana, intinya semuanya warak. Jadi Bapak Ibu, mulai malam hari ini kita mau meninggalkan rasa tinggi hati. Yang sombong-sombong, buang. Saya tidak ingin di tempat ini ada orang yang sombong. Karena apa? Orang yang sombong itu awal sebuah kehancuran. Jadi Bapak Ibu, hati-hati. Kalau kau diberkati hari ini ya Tuhan, nek wis mulai sombong, Tuhan sangat benci dengan orang yang sombong. Jadi makanya hari ini mendingan bersyukur di hadapan Tuhan. Hidup sak madyo, artinya apa? Seadanya saja, gak usah di enek-enek nih. Misalkan kita bisanya beli tempe, ya bersyukur. Gak usah utang-utang misalkan beli ikan supaya bisa makan. Hati-hati Bapak Ibu, hidup itu harus diubah mulai malam hari ini supaya kita tidak ada yang namanya
kesombongan di dalam hidup kita. Tetapi hendaklah engkau rendah hati dengan siapapun. Jadi Bapak Ibu, kalau jenengan bisa milih orang yang sombong dengan rendah hati, jenengan pilih mana? Rendah hati. Pasti senang rendah hati. Orang yang rendah hati biasanya temannya banyak. Tetapi orang yang sombong biasanya dijauhi banyak. Jadi Bapak Ibu, kalau mungkin engkau dulu pernah diberkati Tuhan menjadi kaya, kalau engkau saat ini mengalami yang mungkin tidak baik keadaanmu, tetap bersyukurlah. Karena apa Bapak Ibu? Belajar untuk move on hari-hari ini. Oh, aku disini sugih, mobilku wakil. Tapi kalau Tuhan izinkan engkau mengalami sesuatu, sebenarnya koreksi diri. Mungkin dulu kita di waktu diberkati Tuhan pernah mengalami yang tinggi hati. Makanya Tuhan tidak senang sekali dengan orang yang sombong. Makanya Bapak Ibu, kalau kau sudah mulai sombong, tiba-tiba titipan itu diambil satu-satu. Makanya kita belajar di sini bahwa dalam sebuah kesatuan hati tidak ada yang namanya tinggi hati di dalam kehidupan kita. Karena ada peribahasa, di atas langit masih ada langit. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau hari ini kaya, sebenarnya di atas jenengan itu masih ada yang kaya. Buat apa disombongkan hari ini? Yang penting Bapak Ibu, saya punya prinsip. Jadi jenengan punya uang dan punya uang itu menengoai, supaya orang tuh enggak ngorek jenengan. Tapi kalau engkau biasanya sudah punya uang sedikit, terus sombongnya kalau bisa nuku gunung misalkan, itu akan jadi bahan omongan orang lain. Makanya hari ini belajar untuk rendah hati. Enak wis loh. Nek jenengan belajar rendah hati, opo-opo nrimo, duit-duit sedikit ditabung, itu akan bisa membuat masa depan kita lebih baik. Jadi yang menentukan baik atau tidak hidup kita itu tergantung diri kita sendiri. Selanjutnya yang ketiga, ciri penyakit hati yang ketiga adalah panas hati. Panas hati apa Bapak Ibu? Panas hati kok. Udah emosi. Ya, suka marah-marah. Di sini siapa yang suka marah-marah? Tak tunggu nih, nek marah-marah, mulutnya munduk. Ya saya ingin Bapak Ibu, setiap kita adalah sebuah keluarga. Jadi kita nggak boleh yang namanya marah-marah. Jadi meskipun emosi, bisa dipendam. Ya, kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat yang ke-8. Mazmur 37 ayat ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi Bapak Ibu, saya nggak pengen jemaat ini marah-marah. Berarti kalau marah-marah membawa kepada kejahatan. Jangan pernah sering panas hati. Jadi belajar untuk bisa mengendalikan diri Bapak Ibu. Jangan gampang marah-marah, gampang emosi, gampang tersulut. Artinya apa? Supaya kita jangan pernah menyakiti orang lain. Jadi mulai malam hari ini saya ingin kita semuanya sebuah keluarga. Jadi saya sebagai orang tua, dan sebagai anak-anak, ya namanya keluarga tuh kalau pengen rukun tuh harus ada yang namanya saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan saya ingin supaya hari ini kita belajar tentang supaya kita jangan pernah marah-marah atau gampang emosi. Gampang tersulut artinya akhirnya perkataan yang tidak benar. Jadi Bapak Ibu, kalau kau sudah emosi, biasanya perkataan yang baik atau tidak baik yang keluar? Pasti tidak baik. Tetapi kadang ada yang emosinya meluap-luap itu sampai kebun binatang, padahal ini kebun binatang malah semetu nih. Tapi hati-hati Bapak Ibu, supaya panas hati ini itu bisa terkontrol dalam hati kita. Jadi saya ingin datang kesatuan hati ini, meskipun kau marah, ya dipendem ya. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Puasan bisa ya? Bisa. Yang lain bisa nggak? Mbak Yunita bisa? Misalkan dengan dilokoni wong misalkan,
Oh bisa nangis. Ada mau nangis ini ya. Makanya Bapak Ibu, jangan ada panas hati dalam hati kita. Kalau kita sudah menyikapi segala sesuatu dengan emosi, itu hasilnya pasti tidak akan baik. Tapi belajar bisa mengendalikan diri. Meskipun dilolok ini belajar ayo. Engkau nangisnya di rumah yang bener Mas Edi. Nangisnya di rumah di kamar ya. Nangisnya sama Tuhan. Jadi itu adalah sebuah pengendalian diri yang baik. Tapi kalau kita biasanya kalau emosi kita tidak bisa kontrol, dilok nih wong jebrek, pasti apa Mbak Dibola? Meluap koyo apa? Koyo sungai. Makanya Bapak Ibu jangan pernah panas hati. Ayo mulai sekarang. Saya ingin jemaat-jemaat ini jangan gampang emosian, jangan gampang tersulut. Jadi jaga perkataan juga. Jadi Bapak Ibu saya ingin ayo kita sama-sama keluarga. Saya tidak ingin saling menyakiti satu dengan yang lain. Supaya apa? Berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita belajar tentang geger dan jalan itu berkat itu mau nemplok, nggak bisa. Ini sebuah kesaksian. Jadi misalkan gini, tiba-tiba saya sama istri misalnya berkunjung ke tempatnya Mbak Yunita. Saya mau ngasih berkat banyak Mbak Yunita. Tiba-tiba Mbak Yunita sama Mas Dedi itu geger. Saya jadi ngasih berkat nggak Bapak Ibu? Pasti nggak jadi Mbak Yunita. Makanya jangan geger. Itu contoh ya makanya. Makanya hari ini jangan pernah geger satu dengan yang lain. Kalau kau sudah geger, orang Tuhan mau ngasih berkat pada kita, wes kayak ini liane. Itulah buktinya Tuhan. Jadi kalau kita belajar untuk kita tidak panas hati hari-hari ini, belajar bisa mengontrol diri kita, belajar untuk mengontrol perkataan kita, supaya kita tidak menimbulkan marah satu dengan yang lain. Jadi panas hati ini adalah sebuah emosi, dan kalau kita bisa mengendalikan diri, saya percaya pengendalian kita adalah pengendalian yang baik. Bapak dikasih, makanya jadi orang yang sabar itu disayang Tuhan. Jadi mau jadi orang sabar tidak Bapak Ibu? Jadi orang yang sabar itu Tuhan sangat suka sekali. Tuhan tidak suka dengan orang yang sering marah-marah. Tuhan tidak suka dengan orang yang sering emosian. Tetapi Tuhan suka dengan orang yang memiliki kesabaran di dalam Tuhan. Jadi kalau engkau jadi orang sabar, berarti pengendalian dirimu bagus hari-hari ini. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Tentang pelajaran yang tahun-tahun kemarin tentang 9 buah roh, setiap kita pasti jatuhnya di pengendalian diri. Mungkin kita bisa sabar, mungkin kita bisa yang lainnya, tetapi tentang pengendalian diri itu yang menentukan hidup kita saat ini. Jadi belajar untuk pengendalian diri. Nek dilok nih wong tetap meneng apa ngamuk? Pak Yunita? Meneng tenan apa di nangis ning omah? Ndak apa-apa Bapak Ibu, yang penting respon hati kita waktu di mungkin diomong orang itu jangan pernah kita frontal dulu, supaya pengendalian diri kita bagus. Ya, supaya panas hati ini tidak akan ada dalam setiap kehidupan kita dan kita mau buang hari ini. Dan yang keempat, penyakit hati yang keempat adalah iri hati. Kita mau buka dari Amsal 23 ayat yang ke-17. Amsal 23 ayat 17, mungkin ada salah satu yang bisa membacakannya. Amsal 23 ayat ke-17. Monggo Bapak Ibu bisa membantu saya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amin. Saya ulangi. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi Tuhan berkata buat setiap kehidupan kita hari ini, jangan pelihara iri hatimu. Jangan pernah memiliki sikap iri hati kepada siapapun. Jadi Bapak Ibu, nek tonggone tuku kulkas, kita nggak usah iri. Kalau tonggone beli motor, kita nggak usah iri.
hati. Karena apa? Berkat yang Tuhan berikan buat setiap kita tuh ada takarannya. Jadi kita nggak boleh iri. Di sana sama Tuhan dikasih berkat yang banyak. Lalu kok segini toh? Sebenarnya takaran kita tuh sebenarnya berbeda. Tergantung hati kita saat ini. Jadi kita nggak boleh iri, misalkan Pak Obi dikasih Tuhan pesawat misalkan. Kita juga nggak boleh iri karena itu haknya Pak Obi, diberkat daripada Tuhan. Kalau kita sudah mulai iri hati itu akan membuat sakit. Jadi mulai malam hari ini buang iri hati. Harap koncone diberkati ya bersyukur. Tapi kadang manusia itu Bapak Ibu, nek tonggoni berhasil malah gak seneng. Makanya kalau jemaat kita mungkin diberkati Tuhan, yuk kita bersyukur, oh kamu diberkati. Jadi kita bisa ambil kuncinya kenapa dia diberkati. Ojo iri ini sik mentu gitu loh dari Bapak Ibu. Kalau ini itu sudah keluar dari hidup kita, itu semuanya akan negatif. Oh ya, ini sedikit cerita ya. Jadi saya tinggal di sini, banyak orang tuh sama saya, sama istri, sama keluarga saya terutamanya sering negatif dengan saya. Saya dibilang punya tuyul, saya dibilang punya pesugihan, saya dibilang punya pokoknya hal-hal yang negatif. Tetapi Bapak Ibu, saya menyikapi semuanya itu tidak gampang emosi. Karena apa? Percuma Bapak Ibu, dijelaskan seperti apapun, nek orang sudah iri, hasilnya baik nggak Bapak Ibu? Pasti enggak. Harap jelasnya sampai lambungmu muntuk, dia tidak akan percaya karena hatinya sudah iri. Makanya iri hati itu harus kita buang mulai awal tahun ini. Supaya apa? Hidup kita itu nyewantai itu. Terus ada wong tuku apa ya monggo. Menyikapi itu enak Bapak Ibu. Tapi tetangga saya itu karena depan saya itu warung. Jadi saya sebenarnya jadi public figure. Apa-apa diomong wong. Apa-apa saya jadi artis, makanya diomong nih. Tapi saya bersyukur enggak apa-apa. Karena apa? Kebanyakan di tetangga kami itu istrinya tuh kebanyakan di luar negeri Bapak Ibu. Jadi cowok-cowoknya, bapak-bapaknya pagi itu sudah di warung. Tak jamin Bapak Ibu, saya pagi keluar gitu ya, sampai jam 9 atau 10, pulang loh. Ya sini kono. Terus gue jam 12 pulang makan ya. Terus tadi jam 1 ke situ lagi sampai jam 3. Terus gue pulang lagi istirahat jam 4 kesana lagi. Iya, tapi makanya udah kok seperti itu. Apa ndak sia-sia gitu loh makanya. Nah, hidup banyak untuk gitu aja. Nek tonggone saya gini. Saya kan punya usaha lagi, sampai ngomongnya gini. Lah wong wis sugih. Yo kok buka usaha nek. Duitnya nggo opo? Karena Bapak Ibu, orang yang sudah iri hati, apa yang kita lakukan baik itu responnya tidak baik. Makanya saya sama istri diesemiai. Jadi kenapa kita responnya tidak baik? Iman malah rusak hatinya dewi. Jadi segala sesuatu nek engko dilokne wong diesemiai, jangan iri hati. Jadi Bapak Ibu, yang keempat ini Tuhan ingin supaya setiap jemaat kita di tempat ini jangan ada iri hati. Mau dibuang Bapak Ibu? Buang iri hati dalam hidupmu agar hidupmu nyantai, tidak ada beban. Jadi ada tonggo beli apa, harus sangarkan. Nah iso lamamu tutupan naik, tiba-tiba jadi iri loh ya. Selambungmu tutupan supaya kamu tidak iri, karena mata tuh tidak bisa tidak bisa ngapusi. Aku gak iri kok. Padahal sebenarnya ngadikin bodoh. Oh tuku sepatu anyar, misalkan di bulan tuku sepatu anyar. Nek kita iri, wah sepatu nih anyar neng, apa anyar neng. Tapi belajar untuk ayo terus gak salah gitu. Kok nek kowe nak urip. Tapi kalau kita sudah mulai iri hati, tonggone tuku apa iri. Jemaat yang satu mungkin bawa tas Hermes ya. Iri. Apa Hermes apa Hermes? Apa Hermes ya? Makanya iri.
wes toh, gak usah iri mulai malam hari ini. Wes arep tanggane tuku apa, jemaat tuku apa, arep nggih kalung, arep nggih apa, wes disyukuri aja. Kenapa? Wes belajar untuk tidak kita iri hati kepada siapapun, agar hidup kita nyantai dan tidak ada beban. Tetapi bersyukurlah terus pada Tuhan supaya engkau tidak pernah iri hati. Jadi iri hati itu timbul karena kita tidak pernah bersyukur di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita belajar untuk bersyukur di hadapan Tuhan, maka iri hati itu akan hilang dengan sendirinya. Makanya kita akan buang hari ini. Yang kelima, yang terakhir, penyakit hati yang kelima adalah tawar hati. Tawar hati apa Bapak Ibu? Apa? Apa? Ngenyang. Iki duduk bakulan iki. Tawar hati kok ngenyang. Dingin apa lagi? Hambar. Kayaknya rasanya berarti ya. Tawar. Mas Dedi apa? Kecut. Ya. Tawar hati adalah patah semangat dan sudah kecewa. Jadi hati-hati kalau engkau sudah tawar hati, hati-hati. Kau sudah kecewa. Kita membuka dari Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 saya bacakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi Tuhan berpesan pada setiap kita malam hari ini, jangan pernah tawar hati sama Tuhan. Kalau kau sudah tawar hati sama Tuhan, jadi Tuhan itu tidak berharga di hidup kita. Padahal Tuhan tuh ngasih sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita sudah tawar hati atau sudah kecewa sama Tuhan, segala sesuatunya itu akan sia-sia. Jadi kalau sudah kita di titik tawar hati, ngati-ngati. Artinya apa? Kita sudah kecewa sama Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan loh. Saya sudah mungkin main musik apa-apa, tetapi kok hidupku seperti ini terus. Itu yang namanya sudah tawar hati sama Tuhan. Hati-hati. Makanya Tuhan ingin supaya kita tidak tawar hati di hadapan Tuhan, dan kita percaya bahwa kalau kita sudah tawar hati, secara otomatis hidup kita pasti ngelobro. Terus gak pelayanan nah, gak ning gereja nadanya apa? Lah ning gereja wonge ngono kuwi. Itu sudah mulai tawar hati. Jadi kalau kau sudah mulai tawar hati, hati-hati. Minta ampun sama Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Tuhan selalu ada buat kita. Nah, kita bersyukur hari ini ialah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Jadi memang setiap kita mengalami proses yang berbeda, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ayat terakhir, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu terkasih, kita bisa menjaga hati kita dengan baik, maka kita tidak akan pernah yang namanya sakit hati. Tidak akan pernah yang namanya tinggi hati. Tidak akan pernah mengalami namanya panas hati, iri hati, dan tawar hati. Dan kita percaya tema besar kita 1 tahun ke depan, kita akan membahas tentang kesatuan hati. Ini adalah apa yang dimau Tuhan buat setiap kehidupan kita. Kalau mungkin kita dibentuk, dididik, ya kita belajar manut sama Tuhan. Karena itu mendatangkan kebaikan buat kita. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemain musik rehearsing untuk maju ke depan. Kita sama-sama pujikan, pujilah aku Tuhan. Saya sudah Bapak itu bagi berdiri. Kita akan merespon firman Tuhan pada saat ini. Ialah tentang kesatuan hati ini. Tidak boleh ada sakit hati di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita pada malam hari ini. Kalau firman ini menegur buat setiap kehidupan kita, maka terimalah teguran daripada Tuhan. Karena Tuhan ingin mengubah setiap karakter kita untuk kita lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan adalah Allah yang kudus, maka kita sebagai anaknya harus kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujilah setiap hati kami malam ini Tuhan. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki langitku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Tuhan, Kau layak disembah. Padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Kau layani sembah. Kau layani Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Shikara, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam sebuah kesatuan hati yang Tuhan inginkan buat setiap kehidupan kita, tidak boleh ada yang namanya penyakit hati dalam hidup kita. Tuhan tidak ingin setiap kehidupan kita ada penyakit hati, tetapi Tuhan ingin ada kesatuan hati dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan ingin membentuk setiap kita untuk menjadi seturut dengan kehendak Bapa. Pada malam hari ini kita mau buang penyakit hati itu. Tiada masih karena apa. Tidak mahayara apa. Kami mau buang Tuhan. Kami mau komitmen di hadapan-Mu malam hari ini. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau buang sakit hati. Kami mau buang iri hati Tuhan. Kami mau buang panas hati Tuhan. Kami mau buang tawar hati Tuhan. Ina masih karena apa. Supaya penyakit hati ini Tuhan tidak tinggal dalam hidup kami. Kami mau komitmen di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau buang semuanya Tuhan, supaya kami boleh mengalami pribadi-Mu Tuhan, hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu pada setiap jemaat kami Tuhan. Terus meteraikan firman dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Supaya Roh Kudus menuntun kami Tuhan, untuk kami terus belajar Tuhan, untuk kami meninggalkan penyakit hati ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Thank you Lord, praise the Lord Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala, firman yang sangat luar biasa.
firman yang bisa menjadi peningkatan iman kita, dan kiranya Bapak Gembala bisa menjadi mulai terbaik untuk kita semua tempat ini. Amin. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu saya minta nanti Bu Yohan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, baik malam hari ini kami sudah mengucapkan salam, kami sudah mendengarkan firman, dan biasanya kami memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya apa yang kami beri boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan. Kami boleh memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sambil persembahan dijalankan dan petugas menjalankan kantor persembahan, kita akan pujikan satu bacaan, yaitu hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan dan Tuhan bersuka yang bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka kita Selanjutnya saya memberikan pada yang bertugas membacakan waktu jemaat selama sepekan. Itu waktu depan, kalau silakan. Ya, shalom semuanya. Saya akan membacakan pengumuman sepekan ke depan. Yang pertama ada menara doa diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Kemudian ada ibadah youth diadakan hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 jam setengah 7 malam di gereja disertai dengan perjamuan kasih. Kemudian ada latihan pelayan Tuhan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kemudian ibadah Pondok Daud diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Dan untuk ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 6 malam di gereja. Untuk ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 6:15 di Pastori. Dan bagi jemaat yang mungkin sedang ada pergumulan dan ingin didoakan, bisa menghubungi kontak person yang tertera. Ya, demikian pengumuman, mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ibadah akan kami tutup. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kami undang Bapak Ibu untuk kami kecil, kita tempatkan tujuan kecil. Serta syukur dengan selamanya.
Tuhan, kami mengucap syukur pada saat malam hari ini. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, mengucap syukur buat anugerah-Mu yang terlimpahkan buat kami pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa, boleh memberkati kami, menguatkan kami, sehingga kami tidak panas hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu berada dan melayani Engkau Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati keluarganya, anak-anaknya. Tuhan senantiasa memberkati dan memberkati usahanya. Dan berkat terbaik, terkuat, curah buat hamba-Mu. Rumah tangganya juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga memberkati anak-anak yang hadir pada saat malam hari ini. Kami percaya berkat-Mu juga melimpah atas anak-anak. Setiap pergumulan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Apapun usaha pekerjaannya, Tuhan senantiasa memberkati keluarganya, memberkati kesehatannya, dan memberkati apapun yang saat ini dikerjakan. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan pada saat malam hari ini, baik WLC bahkan pemain musik juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami akan berpisah. Kami percaya penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu, biarlah berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapa surgawi boleh mengalir dalam keluarga Bapak Ibu malam hari ini. Di dalam nama Yesus, berkat ini berasal dari Bapa surgawi lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami, memberi kekuatan kami, melindungi kami mulai malam hari ini. Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Mohon perhatian, ada tambahan sekali lagi nanti untuk